segitunya untuk supaya saya nggak ke-trigger untuk kapan ya saya punya anak, kapan ya saya hamil. Perkenalkan, nama saya Maisa. Saat ini usia pernikahan saya di angka 10 tahun. Saya merupakan pejuang garis 2 selama 5 tahun. Di mana usia pernikahan saya baru menginjak 1 bulan, saya hamil. Namun belum rezekinya pada saat di minggu ke-10 saya mengalami keguguran. Pada saat itu, dari keguguran itu sampai 4 tahun ke depan barulah saya memiliki momongan. Itu cukup sedih ya, dimana saya yang misalkan baru tetangga atau kerabat yang baru saja menikah terus langsung positif hamil, itu merupakan ada sedih sendiri gitu, dimana kok saya nggak kunjung hamil juga gitu, padahal itulah impian pernikahan saya tuh memiliki momongan. Ada yang sampai bilang mungkin mbaknya mandul kali gitu. Ada pikiran apa iya ya gitu. Tapi di satu sisi saya ambil lagi, pada saat itu pernah kok saya hamil gitu. Cuman memang belum rezeki, akhirnya dia keguguran gitu. Tapi banyak omongan-omongan kayak gitu yang akhirnya saya apa iya ya, apa benar apa dari saya atau dari suami yang memang tidak subur. Kalau saya sendiri ya, mungkin alhamdulillahnya suami memang support, dimana ada pembicaraan kalau misalkan ke depannya memang kita tidak dikaruniai anak itu bagaimana gitu. Dan alhamdulillah juga punya mertua dan orang tua yang memang tidak menuntut untuk cepat-cepat mendapatkan momongan itu sendiri. Tapi memang kan kita tidak bisa menutup omongan dari sekitar, terutama kayak tetangga, saudara jauh, segala macam. Apalagi di momen seperti kayak Idul Fitri gitu, yang silaturahmi atau enggak kumpul keluarga besar, di situ kan pasti ada pertanyaan yang belum isi ya, belum apa ya gitu kan. Cuman balik lagi, yang penting adalah support dari sang suami yang dimana memang kita tuh kuatnya atas beliau gitu kan. Tidak memaksa yang buru-buru harus memiliki momongan. Cari kesibukan yang memang melupakan itu. Misalkan kita bahagia bersama keluarga, sama suami, jalan-jalan dulu gitu kan, berduaan dan menikmati kebersamaan lah di pernikahan kita gitu sih paling. Sebenarnya kan memang agak panjang ya, dari usia pernikahan yang baru 2 bulan sampai saya ke 4 tahun usia pernikahan baru positif hamil gitu. Apa saja yang sudah saya lakukan itu banyak caranya gitu. Dari saya ke dokter, saya periksa kesehatan suami maupun saya gitu kan. Minum-minum yang vitamin yang memang buat menunjang lah untuk kondisi tubuh kita. Dimana ada yang bilang kalau hamil itu tubuh perempuannya tuh harus fit dulu gitu. Sedangkan baru saya mau coba nih, setiap kali kerabat misalkan umroh atau apa, beliau pasti membawakan buah tangan pada saya tuh kayak kurma muda yang memang itu bagus katanya untuk program hamil seperti itu. Seperti kurma muda, terus vitamin, sampai cek ke dokter gitu kan. Suami saya sudah menjalankan cek kesehatan juga, dan saya pun juga sama untuk konsumsi yang makanan yang bergizi, yang gaya hidup yang sehat. Kita sudah jalanin itu berdua. Sampai satu titik kita semua sebenarnya baik-baik aja. Dari pemeriksaan medis, suami juga oke, kesehatan oke, saya pun demikian. Maka dari situ saya berpikir apa memang harus menyerah ya gitu. Sampai ada omongan ya, kalau misalkan saya nggak memiliki keturunan apakah tidak masalah dari suami gitu kan, dimana suami yang cukup usianya, pasti keluarga besarnya mengharapkan cucu dari saya gitu kan. Terus suami berkata ya itu nggak masalah karena pernikahan bukan hanya sekedar memiliki momongan. Ada momen seperti itu, kayak melihat teman dekat itu sudah positif hamil, padahal kegiatannya hampir sama, kerja juga segala macam, kok dia bisa gitu. Saya sampai unfollow mereka yang sudah hamil gitu kan, dibandingkan saya yang justru memang saya berjuang tapi belum. Saya memutuskan untuk nggak saling follow dia untuk kegiatan media sosial, dimana kalau dia suka posting saat dia
mual, muntah, kondisi yang hamil lah yang biasa dirasakan sama ibu-ibu hamil gitu. Sampai saya memutus untuk kumpul-kumpul kepada teman-teman yang seusia saya namun mereka sudah menikah, hamil, tapi saya tidak kunjung juga. Sampai segitunya untuk supaya saya nggak ke-trigger untuk kapan ya saya punya anak, kapan ya saya hamil. Nyalahin diri sendiri mungkin pada saat saya mengalami keguguran, di mana posisinya memang saya masih kerja, kerjanya itu di lantai 2 sih memang, cuman kesibukannya itu naik turun tangga gitu. Apakah memang pada saat itu atas kelalaian saya yang memang kecapean, mungkin stres kerja, atau karena kesana kemari naik turun tangga, mungkin pada saat itu saya ngerasa, oh apakah anak itu keluar karena kesalahan saya, karena kecerobohan saya, kurang menjaga janinnya. Kan saya sudah mencoba ya beberapa program kehamilan gitu kan, gaya hidupnya sudah sehat. Pada saat telat haid nih gitu, pernah satu momen saya telat di 10 hari. Wah, apakah saya hamil ya gitu. Itu kan sudah dengan terlambatnya datang bulan itu sudah memberikan harapan gitu. Wah, apakah ini positif ya gitu. Ternyata pada saat saya beli untuk cek test pack gitu kan, ternyata besokannya malah saya haid gitu kan. Di situ kan timbul kesedihan lagi. Kadang saya sampai kayak bisa nggak ya nggak usah telat haid kalau memang nggak hamil gitu, karena di dalam ketelatan haid itu jadi nimbul harapan gitu. Mungkin sampai saya bisa nggak ya seperti itu gitu, nggak usah ada telat haid kalau memang saya belum dikaruniai kehamilan itu sendiri. Karena di haidnya datang itu jadi saya nangis gitu sih. Saya sampai gak mau yang hadir-hadir misalkan kayak di arisan, misalkan arisan di keluarganya suami. Jujur memang saya sendiri ngerasa belum pantas kumpul-kumpul keluarga karena saya ngerasa belum bisa memberikan cucu gitu kan untuk mertua saya, sehingga malu sendiri gitu kan kalau kumpul-kumpul, sedangkan saya sudah menikah yang sudah puluhan bulan gitu, tapi belum hamil-hamil juga. Pertama kali hamil itu gak percaya ya gitu, karena lagi-lagi itu baru telat haid itu 5 hari, yang biasanya sampai 10 hari pun gagal gitu. Ini baru 5 hari, apakah memang hamil gitu. Tapi lagi-lagi karena itu telat, maka harapan itu datang gitu. Coba nih gitu, belilah test pack gitu di salah satu toko gitu kan, yang harganya tuh murah gitu, iseng gitu. Terus ternyata itu positif gitu, meskipun rada-rada samar gitu kan, dan gak percaya gitu, masa sih, apakah alatnya ya gitu, karena belinya yang sembarangan gitu, bukan dari apoteknya gitu. Saya di situ konfirmasi ke suami kan, bener nggak ya gitu, apakah alatnya yang rusak. Tapi kata suami, coba nanti beli lagi gitu besokannya, dan diceknya pagi pas bangun tidur gitu. Biasanya kan itu yang paling akurat gitu kan, karena pada saat itu saya cek pertama kalinya tuh jam 10 pagi, sehingga saya masih berpikir itu tidak akurat gitu. Besokannya saya coba lagi tes dengan yang memang belinya di apotek gitu. Ternyata alhamdulillah itu sama, hasilnya positif. Di situ ada rasa terharu, sedih, senang, itu bercampur aduk, di mana yang penantian yang selama ini saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga gitu. Padahal memang di situ saya sudah hampir menyerah ya. Saya sudah sampai berbicara sama suami, gak apa-apa ya kalau memang kita hidup hanya berdua aja tanpa adanya anak. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk kehamilan yang kedua kalinya. Saya merasa bersyukur. Langsung saya sujud syukur. Di satu sisi juga di pekerjaan suami saya pun melakukan hal yang sama, sujud syukur, karena apa yang kita nantikan itu datang kesempatan itu kepada kita berdua. Makanya langsung kita bawa ke dokter gitu, apakah memang hanya test pack-nya saja yang positif atau memang dari cek
keurinannya juga memang positif, karena ada macam-macam yang hanya tes packnya saja yang positif tapi ternyata kehamilannya kosong. Ada rasa khawatirnya seperti itu sih. Tapi alhamdulillah pada saat dibawa ke dokter menyampaikan di USG bahwa memang itu ada janinnya dan alhamdulillah berdetak gitu. Bersabar, karena Allah itu pasti ngasih di waktu yang tepat. Mungkin memang pada saat saya berusaha sekuat tenaga, semuanya saya upayakan demi kehamilan gitu. Saya akan berbicara pada diri saya bahwa sabar, karena doa-doa yang kita panjatkan itu pasti akan terwujud. Tapi memang Allah butuh buat kita jauh lebih sabar. Karena jujur saya pada saat itu memang karena ngelihat sekitar udah hamil kan pasti ada rasa cemburu gitu, iri, dan alhamdulillah saya bisa sampai di titik itu gitu. Mudah-mudahan kalau berbicara kepada diri saya sendiri harus jauh lebih sabar dan jauh lebih berusaha lagi, ikhtiar lagi, itu sih. Ternyata memang bahagia itu pasti gitu, karena lengkap sudah keluarga kecil saya gitu kan. Tapi memang selain kebahagiaan itu pasti ada kesedihan gitu kan, dimana pada awal-awal pada saat kehamilan itu sendiri saya tiba-tiba pernah kepleset dari kamar mandi. Itu kan bikin saya, gimana nih janinnya gitu kan. Kemudian pada saat mendekati HPL, HB saya rendah, itu kan bisa bikin saya stres juga gitu kan. Dan pada saat punya anak itu sendiri, tiba-tiba anak saya berat badannya kurang, itu kan bisa jadi timbul kecemasan lagi. Campur aduk sih perasaannya, dimana mungkin saya balik lagi nih, flashback lagi bahwa mungkin pada saat kemarin Allah belum memberikan saya kepercayaan untuk memiliki momongan. Mungkin memang saya belum siap untuk step-step yang ada saat ini gitu. Mungkin sekarang saya jauh lebih dewasa, jauh lebih usianya sudah lanjut gitu kan. Mungkin bisa lebih stabil lagi menghadapi step-step yang terjadi pada si anaknya itu sendiri gitu sih. Baik, mungkin pesannya untuk para bunda-bunda yang masih berjuang garis 2, sabar itu yang utama. Yang kedua, terus berjuang gitu kan. Karena pasti ada hasilnya di kedepannya gitu. Tetap gaya hidupnya sehat, minum vitamin. Mungkin memang pada saat ini tubuh kita tuh masih beradaptasi, masih mau membersihkan diri untuk persiapan adanya janin gitu kan. Jadi jangan pantang menyerah untuk terus makan yang bergizi, program tetap dijalanin gitu, apapun yang makan makanan sehat, segalanya itu upayanya tetap kita maksimalkan gitu. Dan sabar, ikhtiar itu pasti.